Shalom adik-adik. Shalom. Kurang kencang. Shalom adik-adik. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, sekarang Kak Monik mau nyapa adik-adik yang ada di rumah. Semangat ya jawabnya. Gimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kasih tepuk tangannya. Wah, semangat Kak Lia? Ya, semangat. Semangat Bang Ustaz? Semangat, Kak. Kak Monik semangat. Nah, karena kita akan memulai ibadah kita di minggu ini tanggal 5 Desember 2021, di mana di hari ini adalah minggu Advent kedua. Topiknya yaitu Mubama, Parade Dalam di Tuhan, atau artinya adalah bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang masih suka nangis ya Kak, yang suka mencontek, yang masih suka bandel sama mama papa, orang yang lebih tua harus bertobat, harus menjadi yang lebih baik. Nah, karena kita sudah memulainya, kita akan bernyanyi satu pujian yaitu Hari Ini Harinya Tuhan. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak. Oke adik-adik, 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, 4 kita berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, kiranya hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami dapat bersuka cita memuji, memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau urapi kami, Bapak Guru sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu, dan juga pembawa Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik yang di rumah yang masih duduk harus bangkit berdiri, kita semangat. Kita akan menyanyikan satu lagi lagu pujian yaitu Buah-Buah Roh. Kesetiaan kau lemah lembut
sudah mendengarkan hukum Taurat. Nah, adik-adik diharapkan dalam perilakunya setiap hari dapat dilakukan ya adik-adik. Nah, oleh karena itu kita akan menyanyikan satu lagi lagu pujian, yaitu Sayang Sayang Disayang. Disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Jadi karena kita udah dalam suasana Natal nih, ya kan Kak Lia, di mana kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik di sini masih ada nggak yang ingat lagu Putri Sion? Pasti ingat ya, anak sekolah minggu KPP Jember loh. Nah, kita akan menyanyikan lagu Putri Sion. semuanya. Kakak harap semua adik-adik di rumah semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan hari ini. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik di rumah, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita mau berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, dan selamat pagi Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami mau mendengarkan firman-Mu, dan kami dapat mengaplikasikan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mereka tetap semangat dan tetap
bersukacita melakukan kegiatan mereka. Terima kasih Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Adik-adik di rumah, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama ya. Markus 1 ayat 1 sampai 5. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepada orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita. Dari Alkitab tadi kita menemukan satu tokoh, yaitu Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu Yohanes Pembaptis? Pasti adik-adik sekolah minggu HKBP Jember sudah pernah mendengar nama dari Yohanes Pembaptis. Nah, ayah dari Yohanes Pembaptis itu adalah Zakaria dan ibunya yaitu Elizabeth. Ayah dari Yohanes ini yaitu Zakaria bekerja sebagai imam di gereja. Jadi dulu Yohanes Pembaptis ini sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan firman Tuhan, Yohanes terlebih dahulu telah memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Yohanes berseru-seru di padang gurun Yudea dan memberitakan kepada orang banyak tentang kerajaan surga yang sudah dekat. Jadi Yohanes itu tinggal di padang gurun itu menggunakan pakaian bulu unta dan ikat pinggang kulit, lalu ia memakan belalang dan madu hutan. Jadi untuk mendengarkan Yohanes berkhotbah, banyak orang datang dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh Yordan. Ia menyerukan kepada semua orang itu, apa katanya? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, apa yang dilakukan Yohanes itu persis seperti kata Nabi Yesaya sebelumnya, yaitu ada orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Lalu Yohanes membaptis semua orang yang datang mendengarnya dan mau bertobat. Tetapi pada saat itu ada orang Farisi dan orang Sadukai juga datang mau dibaptis. Tetapi Yohanes tahu mereka tidak bertobat. Sehingga apa kata Yohanes? Hei kamu keturunan ular berludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Lalu orang Farisi dan orang Sadukai itu pergi, mereka marah. Sedangkan orang-orang yang benar-benar mau bertobat dan menyerahkan dosa-dosa mereka dibaptis oleh Yohanes. Nah, hal itu menjadi tanda bahwa mereka sudah tidak mau lagi berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan karena mereka telah menyerahkan diri mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, sekarang kakak mau tanya untuk adik-adik di rumah, sudah dibaptis apa belum? Nanti setelah ibadah ini selesai, adik-adik di rumah tanya mama papanya, "Ma, Pa, saya sudah dibaptis apa belum?" Seperti itu ya adik-adik. Nah, adik-adik, nama kita yang sudah dibaptis tersebut sudah dicatat di dalam buku kerajaan sorga. Jadi adik-adik di rumah tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat. Perbuatan, sikap, dan tingkah laku kita itu dilihat semua oleh Tuhan. Kita harus bertobat ya adik-adik. Seperti lagu kita, lagu sekolah minggu, Mata Tuhan Melihat. Masih ingat gak adik-adik? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Jadi adik-adik, kita harus memperhatikan sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita. Kita harus mau bertobat, kita harus mau memperbaiki diri kita untuk mengikut jalan Tuhan yang benar.
Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita ini. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih atas firman Tuhan yang begitu baik buat kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami supaya kami mau bertobat, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang buruk Tuhan, dan kami mau mengikut jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau berkati seluruh adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya mereka dapat mau bertobat, mereka mau memperbaharui sikap, perbuatan, dan tingkah laku mereka. Dan juga buat abang kakak guru sekolah minggu Tuhan Yesus, sehingga semoga Engkau berkati mereka, dan begitu juga untuk pendeta Tuhan Yesus, Engkau juga yang memberkati mereka. Dan juga Tuhan Yesus, untuk orang tua kami dimanapun mereka berada saat ini, Engkau yang selalu memberkati mereka. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, gimana nih khotbah dari Kak Tia Saragi? Bagus kan? Kasih tepuk jempol ya. Kasih jempol. 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 Nah adik-adik, karena kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan ya Kak Tia, sudah bernyanyi. Nah kita ada di penghujung acara. Karena kita mau menyelesaikan ibadah kita akan nyanyikan satu lagu terakhir untuk ibadah minggu ini, yaitu Marala